Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Orang yang benar diberi gelar ahlul khair. Mereka pecinta ilmu, perindu surga, ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli syukur, ahli sabar, ahli Quran, ahli silaturahmi, ahli kebaikan. Semoga kita pun termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah SWT karena nikmat Allah teramat banyak, pasti kita tak mampu untuk menghitungnya. Kepada Nabi Muhammad kita bersalawat, mencintainya, mengamalkan tuntunannya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, agar kita semua bahagia selama dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Semoga hari ini hari yang khusus buat kita, membebaskan belenggu yang meluluh lantakan. Mohon maaf, kira-kira judulnya serem atau ngeri? Ngeri-ngeri sedap sebenarnya sih. Tapi itu memang harus kita lakukan. Pertama, setan tidak akan pernah tinggal diam untuk menggelincirkan keimanan dan ketakwaan kita. Banyak dalilnya yang bisa kita nukil dari Al-Quran. Bagaimanakah tipu daya setan itu? Pertama di antaranya Quran surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat di nomor 168. A'udzu billahi samii'il alimi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai manusia, makanlah yang ada di muka bumi ini makanan yang halal dan baik, dan jangan ikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuhmu yang nyata. Berarti kita harus hati-hati dengan tipu daya setan. Dua, Quran surat yang sama, surat Al-Baqarah, ayatnya di nomor 268. Poin pentingnya adalah asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan membisikkan, menakut-nakutimu dengan kemiskinan dan kekikiran agar engkau berlaku keji. Masih banyak ayat lain. Intinya memang setan cari pengikut sebanyak-banyaknya. Bagaimana kita menjaga diri? Maka ada belenggu-belenggu yang harus kita bebaskan dalam kehidupan kita. Belenggunya ini cukup banyak kalau kita rinci, tapi setidaknya 7 belenggu ini harus betul-betul kita perhatikan. Pertama adalah belenggu kemusyrikan. Syirik dosa paling besar. Kalau tidak bertaubat pasti masuk neraka, kekal selamanya. Sebelum dia wafat harus bertaubat. Disebut syirkul akbar, yaitu menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, termasuk yang murtad dari Islam. Kalau dia tidak bertaubat sebelum wafat, surat Al-Maidah ayat 72, kekal selamanya. Dalilnya Quran surat Innahu may yusyrik billah Al-Maidah haramallahu alaihil jannah wa ma'wahu nar wa ma lidzalimina min ansor. Siapapun yang menyekutukan Allah, tempatnya pasti di neraka, haram bagi dirinya surga, dan tidak ada seorang pun yang akan mampu untuk menjadi penolongnya. Ini syirkul akbar. Insya Allah kita semua terbebas dari belenggu kemusyrikan syirkul akbar. Tapi Bapak Ibu sekalian, hati-hati dengan syirkul asghar, syirik kecil. Itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita, yaitu saat beribadah tidak sepenuhnya kita tujukan untuk meraih keridhaan Allah. Ada kepentingan duniawi. Contohnya seorang beribadah muncul riya dan sum'ah, agar dapat sanjungan, pujian, namanya diperdengarkan, ujungnya apa? Sombong. Terutama berkaitan dengan amal sosial. Mungkin kita pernah mengalami saat kita menolong seseorang, kemudian orang yang kita tolong mengecewakan,
muncul kalimat penyesalan. Nyesel aku nolong kamu. Mohon maaf, kira-kira pernah nggak Pak? Pernah nggak kira-kira? Ini orang sudah ditolong tak tahu diri. Ini sering terjadi. Padahal ujian beramal memang dipuji atau dicela, termasuk dikecewakan. Kalau itu yang terjadi, jamaah sekalian, pecinta ilmu berindu surga, khawatir pahalanya lenyap. Jadi ujian beramal itu dipuji, jangan melambung tinggi. Alhamdulillah kalau dipuji orang, dicela juga alhamdulillah ala kulli hal, dalam segala keadaan. Kan kita sudah berikrar. Ayatnya nggak asing lagi, Quran surat Al-An'am surat 6 162 kan? Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku semuanya aku persembahkan untuk Allah Rabb semesta alam. Sekali lagi Bapak Ibu, pernah nggak kecewa dengan amal soleh yang kita lakukan karena dikecewakan orang? Pernah ya? Mudah-mudahan setelah ini kita jadi paham. Oh, kita sedang diuji ini. Ikhlaskan saja. Memang ikhlas itu mudah diucapkan, ringan diamalkan gitu ya, insya Allah ya. Kan kita sudah berikrar tadi. Maka memaknai ikhlas adalah nisyanu ru'yatil makhluk wa muqaddamatu ru'yatil khaliq. Ikhlas itu merupakan pandangan manusia hanya terikat pada pandangan Allah. Jadi apa kata orang mah terserah. Nih yang mahal nih. Ternyata setan itu kalahnya cuma sama orang ikhlas. Setan tidak takut, tidak kalah sama orang berilmu. Tidak. Mana dalilnya? Kita temukan di Al-Quran pada surat Al-Hijr, surat 15 ayat nomor 40. Pengakuan iblis ini. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih, orang-orang yang ikhlas. Semoga kita termasuk orang-orang yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau ikhlas sampai jam berapa kita? Tadi dapat kode Ustadz 45 menit. Ini belenggunya panjang ini. Harus saya ringkas ya. Pertama belenggu kemusyrikan. Insyaallah kita bebas. Amin ya rabbal alamin. Tapi hati-hati syirkul asghar, syirik kecil tadi itu. Karena beramalnya tidak ikhlas lillahi ta'ala, tapi ada kepentingan duniawi. Baik, yang kedua disebut belenggu hawa nafsu. Perang sebesar apapun tidak seberat melawan hawa nafsu. Sebab sepanjang usia kita setan mengikuti kita. Hawa nafsu, kalau kita kuat dalam nafsul mutmainah, tenang damai, menang kita. Aman, taat, menghambakan diri pada Allah. Tapi kalau lebih kuatnya nafsun amaratun bisu, kalah kita. Apa sih maksiat? Apapun yang melanggar norma agama berujung dengan dosa, itulah maksiat. Bisa kabair dosa besar, bisa sogoir dosa kecil. Padahal kalau kita tahu rumusnya dan menghayati bebas dari maksiat, insya Allah tidak berat. Ingin maksiat, ingat diri, ingat keluarga, lingkungan, sosial masyarakat, dan ingat negeri. Insya Allah nggak maksiat. Sebab ketika kita maksiat pasti dampaknya mengenai keluarga. Kalau pelakunya seorang anak, pertanyaan berikutnya adalah itu anaknya siapa? Kalau pelakunya seorang wanita, itu istrinya siapa? Itu emaknya siapa? Itu neneknya siapa? Mikir untuk maksiat. Kalau pelakunya seorang laki-laki, itu suaminya siapa? Itu bapaknya siapa? Itu kakeknya siapa? Kalau pelakunya ustadz, apa Pak? Waduh, itu ustadznya siapa? Wah, bahaya itu. Kalau jamaah pelakunya, itu jamaahnya siapa? Sederhananya. Ternyata ayatnya memang ada. Supaya kita hati-hati, ingin maksiat pikir panjang. Mana ayatnya? Kita nukil dari Al-Quran. Surat Al-Anfal, surat yang ke-8, ayat nomor 25.
Wattaqu fitnata la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan takutlah kalian, waspadalah kalian ketika musibah itu ditimpakan tidak hanya pada pelakunya saja, namun bisa menimpa semuanya. Kita melakukan maksiat, keluarga kita ke bawah itu. Itu contoh yang sederhana. Yang lebih berat lagi kalau maksiatnya sudah luar biasa sehingga Allah murka, turunlah musibah berbagai bencana. Dulu orang menyebutnya air membumbung tinggi disebut tsunami. Bumi bergerak kencang tak beraturan namanya gempa bumi. Ada gunung muntah namanya erupsi. Ada kepulan asap di gedung tinggi namanya kobaran api. Ada orang minum racun namanya bunuh diri. Itu musibahnya bertubi-tubi. Maka lihat ayatnya. Tolong yang ini dibaca, Mas, terjemahnya aja. Quran surat Ar-Rum. Dampak maksiat bisa meluluh lantakkan negeri. Surat Ar-Rum surat yang ke-30 ayat 41. Bapak Ibu sekalian ingat ya, ayat 41 bukan 21. Kalau 21 itu surat undangan tuh. Hari Ahad kondangan, Sabtu kondangan. Sebab musim orang nikahan nih. Kelas surat 30 Ar-Rum ayat 41. Doharul fasadu fil bari wal bahri mimma kasabat aydinas liyudhiqum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Terjemahannya saja. Surat Ar-Rum surat yang ke-30 ayat di nomor 41. Tafadhol. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dua. Sekarang dalil puncaknya. Insya Allah kita tidak maksiat kalau ingat mati yang datang tiba-tiba. Dulu Nabi pernah menyampaikan kalimat ini sebagai warning untuk kita semua. Inna rajula la ya'malu zamanat tawil bi amalin ahlil jannah summa yuhtamu lahu amalu bi amalin ahlin nar. Dahulu ada seorang melakukan perbuatan orang-orang ahli surga, amal solehnya luar biasa, seolah surga tinggal sejengkal di hadapannya. Apa yang terjadi? Dia bermaksiat, nyawanya dicabut, meninggal dia, su'ul khotimah. Ini yang harus kita waspadai. Hati-hati, amal yang sudah banyak bisa musnah. Nah, ayatnya mana Ustaz? Ingat Quran surat Luqman, surat yang ke-31 ayat nomor 34, ayat terakhir. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidaklah ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dia lakukan esok pagi. Tak pula ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Ngeri kan? Sedang maksiat nyawa dicabut. Habis ngerampas tas orang dikejar lari ketabrak mobil. Ada kejadiannya nggak begitu? Seorang pria tua renta mati di atas pusar seorang PSK. Banyak peristiwa semacam itu. Maka jangan iseng-iseng bermaksiat. Ngeri, maut mengintai setiap saat. Nah, ini ringkasnya, belenggu hawa nafsu mesti kita hindari. Merasa terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak mungkin melakukan perbuatan dosa. Ngeri. Allah senantiasa mengawasi langkah-langkah kita. Kelas yang ketiga, belenggu yang harus kita bebaskan adalah belenggu jerat-jerat fitnah dunia. Belenggu jerat-jerat fitnah dunia ada dua. Pertama, ketika seorang dikasih nikmat, dia tidak bersyukur pada Allah, kena dia dengan jerat dunia itu. Idealnya kalau dikasih nikmat itu bersyukur, bahkan wajib. Ayatnya kita sangat akrab kan? Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Beritahu, informasikan, iklankan, let know please. Yang bersyukur makmur, Allah tambahi nikmat. Tapi yang kufur, azab Allah teramat berat. Quran surat Ibrahim surat 14 ayat yang ke-7.
Gimana nggak bersyukur? Nikmat Allah sangat banyak. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana la dzalumun kafar. Nggak bisa gitu nikmat Allah, tapi manusia ini banyak yang zalim dan mengingkari nikmat Allah. Ini kena jerat fitnah dunia yang pertama. Tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah telah berikan. Maka jawabannya bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Bagaimana ekspresi syukur? Ini kajian yang luas. Saya ingin meringkas saja. Bersyukur pada Allah itu lisan, hati, dan anggota badan. Apa amalannya? Tegakkan hak Allah, tegakkan hakul walidaini, hak orang tua kita, tegakkan hakul nafsi, jaga diri kita, tegakkan hakul ahli dalam keluarga, tegakkan hakul istimai, membangun amal soleh atau kesalehan sosial. Itu baru syukur. Ini jerat fitnah dunia pertama. Yang kedua, ketika diuji, ditimpakan kesempitan, musibah, dia tidak bersabar. Padahal hidup ini Allah telah tentukan 4 perkara. Bagaimana kita tidak bersabar? 4 perkara itu dalam hadis Tirmidzi, Rasul menyebutnya dengan lafaz untuk kita perhatikan. Khalaqallahu kulla syai'in fakataba hayataha wa mautaha wa musibataha wa rizqaha. Bahwa segala sesuatu yang telah Allah ciptakan dituliskan 4 perkara. Hidupnya, matinya, musibahnya, rizkinya. Jadi kalau suatu ketika kita mengalami hal yang tidak menyenangkan, emang sudah merupakan sunatullah. Saya kasih syair ya teman-teman supaya 4 perkaranya diperhatikan. Syairnya begini. Hidup sedang kita jalani, mati yang sesungguhnya belumlah terjadi. Musibah sudah datang silih berganti, seolah tiada henti. Namun rizki ada setiap hari, bahkan sampai saat ini. Coba ulangi. Bu, ada yang hafal nggak, Bu? Saya ulangi ya. Hidup sedang kita jalani, mati yang sesungguhnya belumlah terjadi. Musibah sudah datang silih berganti, seolah tiada henti. Namun rizki ada setiap hari, bahkan sampai saat ini. Sudah hafal, Pak? Dirasakan aja, benar nggak? Iya. Maka Nabi mengatakan urusan orang beriman itu nggak ada yang jelek. Ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Elok nian kata kami, rancak bana kece orang awak, saya pisan kata orang Sunda, api tenan kata orang Jawa, cakep banget kata orang Betawi, bagus jasa kata orang Tangerang, very good kata teman-teman di sini. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min, tidak dimiliki siapapun kecuali hanya dimiliki orang beriman. Inna sabatu syarra syakara fakana khairan lahu. Kalau diberi nikmat dia bersyukur kepada Allah, itu yang baik buat dia. Fakana khairan lahu. Wa inna sabatu dharra sabar, namun ketika diuji kesempitan, kesulitan, musibah, dia bersabar. Fakana khairan lahu, itu pun baik bagi mereka. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, kira-kira lebih mudah bersyukur atau bersabar ya? Mohon maaf nih, supaya nggak ngantuk. Lebih mudah bersyukur atau bersabar, Pak? Semoga kita termasuk orang kaya yang bertakwa, amin. Sebab ekspresi syukur itu kan dengan uluran tangan ya. Kaya bertakwa nggak apa-apa daripada miskin sombong. Ada nggak orang miskin sombong? Sudah hidupnya susah tidak ibadah. Itulah yang jadi target kita. Nanti saya sebutkan belenggu yang berikutnya setelah ini. Itu dia target kita. Miskin sombong, susah tak ibadah. Nah, untuk bilang mendaling. Tapi kita punya ruang menjadikan mereka makhluk kita. Nah, nomor yang ketiga belenggu jerat-jerat fitnah dunia saya tutup dengan pesan Al-Quran. Dan ini dibaca terjemahnya supaya kita dapat pencerahan. Terjemahan lengkapnya boleh dibuka. Surat 39 Az-Zumar, ayatnya ada di nomor 10. Jadi kalau kita kurang sabar Bapak Ibu, ingat ayat ini.
Ternyata sabar itu luas tanpa batas. Kita yang membatasi, bahkan kita katakan, sorry bro, kesabaranku sudah habis. Pernah nggak begitu? Yuk, 39:10. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Bumi Allah itu luas, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan. Ini dia. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya pahala yang luas tanpa batas. Maka balasannya surga bagi ahli sabar. Mohon maaf nih, jangan mimpi masuk surga kalau nggak sabar. Serius, sabar dalam taat, sabar menjauhi maksiat, sabar menerima ujian atau musibah atau ketentuan Allah. Sehingga bahagia ahli sabar itu nanti masuk surga dengan orang-orang soleh, dengan keluarganya, pasangan hidup. Kan kita pingin begitu ya, masuk surganya jangan sendirian. Dan ayat ini perlu kita renungkan. Quran surat 13 ayatnya nomor 23-24 Ar-Ra'd. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh adalah mereka orang tuanya, pasangan hidup suami istri dan anak keturunannya. Di setiap pintu surga malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa, kalimat cinta, selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah nikmat tak bertepi tak berkesudahan, engkau menjadi penduduk surga. Saya melihat di sini wajah-wajah sabar semua ini. Alhamdulillah. Di sini sabar, di rumah sabar nggak Bapak Ibu? Sabar ya, sabarlah, masya Allah. Sebab istrinya di rumah, yang di rumah nih, sebab istrinya soleha, ya kan? Masya Allah. Istrinya diperintah taat, tidak meninggalkan sholat, senyumnya memikat, masakannya lezat, insya Allah servisnya pun hebat. Paham maksudnya Pak? Pelayanan pada suami dan anak-anak begitu. Ibu-ibu termasuk istri salehah ya di belakang ya. Amin. Semoga Allah tambahkan nikmat yang sempurna, ya kan? Bukankah kita mengharapkan keberkahan dalam hidup ini? Orang mengatakan berkah itu apa sih Ustadz? Berkah itu luas, bertambah kebaikan. Insya Allah ya, Allah beri rezeki yang halal, punya rumah megah, mobil mewah, hektaran ladang dan sawah, investasi terus bertambah, pendek kata semua serba indah dan wah, alhamdulillah. Bisa punya rumah bertingkat, mobil mengkilat, mereknya Alphard, uangnya berlipat, istrinya Bu, tolong dikonter dong. Bisa punya rumah bertingkat, mobilnya mengkilat, mereknya Alphard, uangnya berlipat, istrinya Ibu bilang sehat gitu Bu. Kalau yang bilang 4 ada pertanyaan, emang masih kuat? Oh. Masya Allah, satu aja belum punya. Mana yang masih bujangan? Oh, kita doakan semoga dapat jodoh yang saleh, amin. Ini majelis ilmu taman surga, malaikat mengaminkan doa kita. Untuk para akhwat masih ada yang jomblo? Sudah semua ya? Alhamdulillah. Nomor berapa sekarang kita? Belenggu yang keberapa sekarang? Yang keempat. Ini dia, belenggu kemiskinan. Miskin itu bahaya. Betul. Sebab kalau miskin dikhawatirkan tanggal akidahnya mudah tergoda, menghalalkan cara untuk mendapatkan yang diinginkan. Hadis riwayat Abu Naim itu dikatakan, kadal fakru ayyakuna kufron, hampir-hampir karena kemiskinan seseorang menjadi kufur. Ada analisa 4. Kita termasuk yang mana kira-kira ya? 1, dompet tipis, iman tipis.
Ini yang dikatakan miskin harta, miskin iman. Wah, ini bahaya ini. Kita tidak termasuk, yakin saya. Yang kedua, dompet tipis, iman tebal. Harta tidak ada tapi imannya kuat, dia tidak tergoda, masih selamat. Kemudian yang ketiga, iman tebal, dompet tipis. Itu yang terakhir tuh Pak. Iman tebal, dompet tipis, ya nggak apa-apa lah. Yang paling ngeri tadi itu Pak, dompet tipis, iman tipis. Kita semoga dompet tebal, iman tebal, amin. Kaya bertakwa itu maksudnya. Jadi bahaya kemiskinan itu luar biasa. Hari ini dakwah setelah tauhid adalah dakwah mengentaskan kemiskinan. Sebab saudara kita akan terjaga imannya. Kita bermohon pada Allah semoga dengan kepemimpinan yang baru negeri Indonesia lebih sejahtera, amin. Kemiskinan bisa diberantas. Caranya gimana? Cara sederhana adalah bebaskan judi online. Oh, ini pengaruhnya dahsyat ini gara-gara judi online ini. Musibah bertubi-tubi, rumah tangga hancur, maksiat merajalela, kriminalitas karena judi online. Maka kita harus berjuang untuk mengentaskan kemiskinan sesuai kemampuan kita. Peduli kita pada lingkungan kita. Ada tetangga kita mungkin gak sholat, sudah susah gak sholat, itu dia matmu kita dakwah yang sesungguhnya itu. Selamatkan dia dan keluarga dia dengan cara kita. Tapi jangan potong kompas ngasih nasihat tapi tidak memberi. Larilah dia. Beri uluran tangan, tolong dia, kasih nasihat, ajak ke masjid, insya Allah berangkat dia. Jadi harus ada action dulu. Belenggu kemiskinan itu mengerikan. Semoga kita, Bapak Ibu sekalian, termasuk yang mana tadi? Dompet tebal, iman tebal. Iya. Ada orang dompetnya tebal, imannya tipis, maksiat juga dia. Sudah maksiat masih sempat ngomong lagi, muda kaya raya, tua poya-poya, mati. Celaka itu. Yang keberapa sekarang? Yang kelima. Kita batasi sampai 7 aja ya. Ini kalau dikupas banyak panjang. Ada 12 belenggu itu. Tapi nggak selesai lah. Nggak apa-apa, 7 yang paling esensial. Yang kelima adalah belenggu kebodohan. Orang kalau bodoh pasti mudah ditipu. Itu yang mudah kita ucapkan. Orang kalau bodoh ibadahnya penuh keraguan. Sebab panduannya nggak yakin dia. Meraba-raba. Ibadah kalau ragu bagaimana bisa diterima? Nggak ngerti dia bagaimana ikhlas, bagaimana tuntunan, bagaimana kesunah, nggak ngerti dia. Maka tugas besar setiap orang beriman itu ingin naik derajat, dimuliakan dengan ilmu. Ini walaupun agak panjang, saya harus bacain terjemahnya nih. Ngeri kalau kita ibadah nggak pakai ilmu, nanti sia-sia. Quran surat 17 ayat 36. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilmun. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. 17:36. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Tuh, ngeri nggak tuh? Jangan sembarangan ibadah, saking semangat habis subuh ba'diyah subuh. Iya, saking semangat habis asar ba'diyah asar. Sia-sia lah ibadahnya, nggak berguna. Ibadah itu bukan soal banyaknya, benernya. Sudah benar banyak pula ya. Contohnya apa? Idealnya sehari semalam kita 50 rakaat loh. Ini idealnya ya. Sehari semalam idealnya 50 rakaat. Kira-kira prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah ya? Perhatikan ya. 17 rakaat sholat fardu. Kelas. Pasti kita tegakkan 5 waktu itu kan. Qobliyah ba'diyah 12 rakaat.
Rinciannya qobliyah subuh 2 rakaat, ba'diyah nggak ada. Qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat. Qobliyah asar enggak? Nanti kita bicarakan, ada bab tersendiri itu. Tidak ada. Ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isya 2, 12 jumlahnya. 17 tambah 12 29. Tahajud witir 11, 40. Sisa 10. Duhanya berapa rakaat nih? 4, berarti 44. Yang tadi itu sebelum asar kan nggak ada syukril wudu pakai, atau salat sunnah mutlak. Sebelum maghrib nggak ada qobliyah maghrib, syukril wudu lagi, dapat 2, 4, 48 kan. Sebelum isya syukril wudu lagi, apalagi ada kesempatan emas masuk ke masjid, tahiyatul masjid. Maka minimal sehari semalam kalau kita cinta sunnah Nabi 50 rakaat. Pertanyaannya Bapak Ibu, kira-kira 50 rakaat istiqomah prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Bilanglah insya Allah begitu. Jangan langsung bilang berat. Ada rahasianya itu. Rahasianya hadis Bukhari, hadis qudsi pula. Yang Nabi mengatakan, "Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Dan hambaku yang terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan salat-salat sunnahnya, maka aku semakin mencintainya. Maka tidak heran kalau doanya dikabulkan, sebab ada momen khusus doanya dikabulkan Allah ketika dia menjaga salat tahajudnya. Wah, ini yang luar biasa. Semoga kita istiqamah Bapak Ibu 50 rakaat ya. Amin. Iya, kita sempurnakan. Ya selagi kita mampu gitu kan, mumpung sehat. Jadi ternyata ilmu itu pertanyaan kedua di akhirat. Terus terang. Wa an ilmihi fima fa'ala. Apakah ilmunya diamalkan atau tidak? Kita sudah ngerti ilmu perbendaharaan yang lumayan, mengerti dalilnya bukan untuk menang berdebat, bukan piawai mengeluarkan dalil, bukan, tapi untuk diamalkan. Maka hati-hati kalau kita hanya menyuruh tapi kita tidak mengamalkan. Berat itu. Allah murka. Quran suratnya surat 61. Surat 61 ayat yang kedua dan ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Quran surat 61 ayatnya di nomor 2 dan 3. Hati-hati, jangan kita nyuruh anak tapi kita tidak melakukan. Jangan nyuruh istri tapi kita tidak melakukan. Istri jangan nyuruh anak tapi tidak melakukan. Ini harus kita perhatikan. Kelas surat 61 As-Saff ayatnya nomor 2 dan 3. Ini yang disebut COD. Apa COD, Pak? Bukan cash on delivery, bukan. Cuma omong doang. Itu COD itu. Sudah ketemu? Surat 61 ayat 2 dan 3. Hati-hati loh ya. Allah murka loh. Maka belenggu kebodohan setelah punya ilmu jangan gak diamalkan. Khawatir nanti dipertanyakan. Badannya letih lelahnya untuk apa? Untuk ibadah. Alhamdulillah. Surat As-Saff, surat yang ke-61 ayat 2 dan 3. Cuman biar terjemahnya lebih mantap gitu loh. Bagaimana yang Allah katakan di Al-Quran? Kelas? Ya, tafadhol. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sangat besarlah kemurkaan di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita setelah ini istiqomah Bapak Ibu ya. Jadi jangan COD. Apa COD? Cuma omong doang. Jangan, kita amalkan ya semampu kita. Kalau kita sudah sempurnakan ya kembali kepada Allah. Yang ke-6.
Ini kelihatannya sampai yang keenam aja ini. Yang keenam adalah, mohon maaf, belenggu kebencian. Benci itu harus karena Allah. Cinta juga karena Allah. Memberi karena Allah. Tidak memberi juga karena Allah. Apa maksudnya benci karena Allah? Kalau kita melihat kemungkaran, maksiat, apapun, orangnya jangan kita benci. Tapi yang kita benci perilakunya. Jadi ada ruang untuk mendakwahinya. Kalau sudah benci sama orangnya, udah habis kebaikan. Males lihat dia. Disebut namanya sudah alergi. Dalam Islam itu kebencian adalah pada perilakunya, bukan pada orangnya. Ada ruang kebaikan di sana. Jangankan kepada orang beriman, orang yang tak beriman sedang kita doakan agar dia mendapatkan hidayah kan. Itu ketika Nabi berdakwah ke Taif. Jadi jangan ada kebencian yang membabi buta. Nggak boleh kita benci orangnya. Ada ruang untuk mendakwahinya kan gitu. Balighu anni walau ayah. Bagaimana cinta dengan seseorang karena Allah? Cinta pada seseorang karena Allah itu tidak ada udang di balik. Bu, tidak ada udang di balik terigu. Cinta tapi ada maksud gitu loh. Nah, ini dekat dengan memberi karena Allah. Sekarang aku kasih dia tempe, besok datang ayam panggang. Nah, itu niatnya keliru tuh. Jadi kalau kita cinta karena Allah itu karena iman kita seiring sejalan, pinginnya dapat kebaikan bersama. Jangan cari selamat sendiri. Tidak memberi juga karena Allah. Jangan salah. Ada orang minta tidak kita kasih, niatkan karena Allah. Sebab kalau kita memberi, kita tahu kemana dia gunakan pemberian kita untuk maksiat, kita juga terkena dampaknya. Kalau kita jelas-jelas tahu itu, maka bukan untuk menolak bersedekah, perlu kita selektif dalam memberikan sedekah. Karena ternyata salah memberi sedekah itu dampaknya buruk, menyuburkan perilaku maksiat. Jadi kita perlu selektif dalam bersedekah. Tidak memberi juga karena Allah. Jelas ini orangnya penjudi, kita kasih sama dia, digunakan untuk judi. Ini contoh yang paling ekstrim lah. Nah jamaah sekalian, jangan sampai kita terbelenggu dalam kebencian. Jadi bencinya karena Allah. Masih ada satu lagi ya, cukup waktunya kan? Satu lagi ya, jamaah sekalian. Mohon maaf, ini penting banget ini. Bebaskan dari belenggu kekikiran. Kikir itu bahaya. Sebab berat pertanggungjawabannya. Harta yang Allah berikan kepada kita ini sebagai titipan, bahkan ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adzim. Sesungguhnya di dalam hartamu dan anak-anakmu merupakan cobaan di sisi Allah, ganjaran yang besar. Jadi kembali lagi pada tadi Pak, kaya bertakwa tidak mengapa daripada miskin sombong. Tapi ingat, pertanggungjawabannya berat itu. Pilihannya cuma satu nih, kalau kaya harus bertakwa. Sebab makin kita membuktikan ketakwaan kita, Allah akan tambahkan banyak kebaikan, puncaknya surga. Kalau tidak, siksa telah menanti kita. Padahal hakikatnya harta itu milik Allah, bukan milik kita. Satu ayat saja, perhatikan ancaman Allah begitu mengerikan ya. Satu ayat ini itu kita perhatikan supaya kita amanah dengan titipan Allah itu. Jangan kikir, pelit, medit, koret, bakhil, apalagi sejenisnya lah. Quran surat 3 Ali Imran ayat 180. Ini ancamannya ini. Jadi jangan menyangka kikir itu baik. Ustaz, saya gunakan buat menafkahi keluarga, saya punya harta yang banyak sebagai warisan. Hati-hati loh. Jangan lupa diri kita sendiri. Bahagiakan diri kita untuk jalan ke surga. Walaupun meninggalkan harta yang banyak untuk anak keturunan itu bagus, tapi ingat dengan ilmu wasiat yang sepertiga paling banyak itu. Jangan lupa, anak-anak kita mesti kita kasih paham ini. Kalau bapak ibu sudah tidak ada ini, sepertiga harta bapak ini untuk ini, sudah kita wasiatkan. Berapapun banyak harta kita tinggalkan untuk keluarga, mohon maaf,
tidak akan pernah ada kata cukup. Pasti mereka ingin mengembangkan hartanya. Kita sih berharap anak-anak kita tuh soleh-solehah. Kalau kita sudah tidak ada, anak kita sering bersedekah atas nama kita. Ada jaminan enggak? Ada jaminan enggak? Pasti mereka lakukan. Belum tentu. Padahal itu harta kita. Anak sudah kita kasih pendidikan, kita rawat, kita besarkan, sampai jenjang pernikahan kita nikahkan, masih ada duit, uang, harta, kita bikinkan rumah satu-satu buat anak kita. Lantas buat kita ke surga apa? Sering lupa di situ. Makanya ada ayat ya, pengen balik ke dunia biar bisa bersedekah. Ini rahasianya dahsyat ini sedekah ini. Yuk baca dulu ancamannya. Jangan sekali-kali orang-orang yang pikir dengan karunia yang Allah anugerahkan kepadanya mengira bahwa kekikiran itu baik bagi mereka. Sebaliknya, kekikiran itu buruk bagi mereka. Pada hari kiamat, mereka akan dikalungi dengan sesuatu yang dengannya mereka berbuat kikir. Milik Allah lah warisan yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, jamaah sekalian, itu Quran surat Ali Imran 180. Kita baca lagi Al-Quran surat At-Taubah surat 9 ayatnya nomor 34 35, ancamannya mengerikan. Hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu bima kuntum taknizun. Inilah harta yang kau sembunyikan, kau gunakan untuk dirimu sendiri. Apa yang terjadi? Siksa yang memberatkan. Dahi, punggung, lambung disetrika dengan setrikaan yang panas, api dari neraka jahanam. Jadi nggak ada pilihan. Kaya itu mesti dermawan, bertakwa, sebab itu titipan. Tidak akan berkurang, bahkan semakin bertambah keberkahan. Sekali lagi, meninggalkan harta yang banyak bagus, tapi jangan lupa bahagiakan diri kita, selamatkan diri kita supaya tidak kena dalil nanti. Ini penutup kajian kita. Barangkali yang pertanyaan setelah ini, suratnya surat 63 ayat di nomor 10. Pengen balik ke dunia biar bisa bersedekah. Tapi bagaimana mungkin kembali ke dunia? Umur dipanjangkan? Tidak ada. Tidak dipanjangkan, tidak dipendekkan umur seseorang. Sehingga dia bermohon, berharap pada Allah, Rabbi laula akhartani ila jalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Tafadhal. 63 10 ayat Al-Munafiqun. Infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami anugerahkan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antaramu. Dia lalu berkata sambil menyesal, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Jemaah sekalian, kita baru 7 belenggu, masih ada 7 lagi. Lain kesempatan ya, kita sambung. Masya Allah, semoga dengan 7 perkara ini kita hati-hati, kita lepaskan belenggu itu agar kita selamat, agar kita tidak rugi dunia dan akhirat. Demikian, Allahu a'lam bishawab.